Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan, kembali kita belajar matematika pada kesempatan kali ini. Setelah libur Ramadan, maka Ustazah sampaikan terlebih dahulu minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, hari ini kita langsung aktif kembali belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas terkait analisis peran turunan pertama fungsi. Sebelumnya Ustazah sampaikan syukron jazakumullahu khairan kepada Antuna yang sudah menyelesaikan tugasnya ya. Beberapa pekan lalu Ustazah memberikan tugas untuk merangkum terkait analisis peran turunan ini. Nah, dan sekarang Ustazah akan bahas sedikit ya terkait penjelasan dari analisis peran turunan pertama fungsi. Ada beberapa poin atau ada beberapa materi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan peran turunan pertama sebuah fungsi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait nilai maksimum atau nilai minimum dari kurva parabola. Ya, seperti Antuna tahu, parabola itu seperti apa bentuknya. Nah, kita akan bahas di sini. Dan yang perlu diingat kembali adalah bagaimana cara mengaplikasikan turunan atau cara menurunkan sebuah fungsi. Ya, perlu diingat kembali, silahkan dibuka kembali videonya pada beberapa pekan yang lalu terkait turunan pertama. Nah, yang sekarang kita bahas adalah aplikasinya. Baik, di sini ada bentuk umum sebuah fungsi kuadrat. Nah, sudah paham bersama lah ya insya Allah terkait hal ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini yang di depan x kuadrat itu A. Di sini nanti ada angka ya, kemudian yang di depan X itu B, kemudian ada C atau konstanta atau merupakan angka yang berdiri sendiri. Nah, kurva itu kurva fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, ini yang kita bahas di sini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika A-nya kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 berarti ini adalah nilainya negatif. Nah, kurva yang negatif itu seperti apa parabolanya? Yaitu yang terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah seperti ini, pasti dia memiliki nilai maksimum. Kenapa? Karena dia nilai maksimum itu di sini atau titik baliknya, dan itu pasti posisinya ada di lebih tinggi nilainya. Nah, itu nilai maksimum. Nah, kemudian yang kedua adalah jika A lebih dari 0. Nah, A-nya lebih dari 0, maka dia berarti nilainya positif nih, A-nya di sini nilainya positif, maka kurva parabola pasti itu terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas misal seperti ini. Nah, di sini berarti ada nilai minimum gitu. Ya, itu untuk dua jenis parabola. Kemudian sekarang bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau nilai minimum atau biasa juga disebut dengan nilai optimum ya. Kalau disebutkan nilai optimum, kita harus menentukan dulu apakah ini nilai maksimum atau minimum yang diminta. Nah, itu ya sama saja. Ini kita cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari kurva parabola berdasarkan turunan pertama. Yang pertama, kita turunkan dulu dengan bentuk turunan pertama fungsi sama dengan 0 ya, f aksen ya, turunan pertama f aksen x sama dengan 0 untuk menentukan nilai x membuat nilai maksimum atau minimum kurva tersebut. Jika sudah diketahui nih ya, jika sudah diketahui nanti x-nya berapa, di sini misalkan x1, maka f aksen x1 kita substitusi nilai yang tadi, nilai x-nya itu dari turunan pertama fungsi itu ke fungsi yang ada ya. F aksen x1 merupakan nilai maksimum atau minimum dengan ketentuannya yang ini ya.
Nah, ini cara menentukannya. Nah, bagaimana contoh soalnya agar lebih mudah memahami nilai maksimum atau minimum kurva parabola ini? Mari kita bahas contoh soalnya. Baik, ini ada contoh soal yang pertama. Kurva parabola dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x mempunyai nilai minimum sama dengan, nah ini sudah ditentukan ya, nilai minimum. Berarti ini kurvanya terbuka ke atas, itu sudah pasti. Nah, atau bisa juga dilihat dari di sini x-nya itu x kuadrat ya. Ini di sini x kuadrat, berarti nilai a-nya berapa? Nilai a-nya sama dengan 1 ya. Itu 1 ini adalah lebih dari 0. Nah, di sini inilah yang disebut a-nya itu di sini 1 kalau hanya x kuadrat. Kemudian kalau b-nya ini berapa? B-nya berarti negatif 8 ya, negatif 8. Kalau C-nya 0, nggak ada C-nya gitu. Ini untuk tambahan saja. Yang pertama, tadi langkah yang pertama adalah kita turunkan dulu fungsi ini, turunan pertama. Jadi f aksen x sama dengan 2x, mesti ingat ya, diturunkan 2x dikurangi 8. Nah, kemudian ini sama dengan 0 ya kan, sama dengan 0. Maka kita turunkan jadi 2x sama dengan 8 ya, dia pindah ruas, kemudian jadi x sama dengan 8 dibagi 2, 4. Ini x-nya 4. Bagaimana cara menentukan nilai minimum atau maksimum? Maka tadi pada langkah selanjutnya adalah F4. Nah, F4 ini merupakan nilai minimum yang diminta. Bagaimana caranya? Kita substitusi ke sini, ke persamaan kuadrat ini ya, kepada fungsi kuadrat ini. Jadi x-nya diganti dengan angka 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4. 4 kali 4 16 dikurangi 8 kali 4 32. Maka hasilnya adalah negatif 16. Nah, maka nilai minimumnya sama dengan negatif 16 gitu. Inilah hasilnya. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini kurva parabola dengan fungsi kuadrat gx 4x dikurangi x kuadrat mempunyai nilai maksimum sama dengan, sekarang yang ditanya nilai maksimum ya. Kenapa nilai maksimum? Karena di sini perhatikan, di sini jangan terkecoh ya. Di sini ada 4x kemudian negatif x kuadrat. Yang menjadi a-nya mana? A-nya itu tetap yang di depan x kuadrat, berarti negatif 1. Ini adalah a. Nah, untuk yang 4x yang di depan x itu artinya b. B-nya itu sama dengan 4. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, tapi karena ini soalnya sudah pasti ya, langsung jawaban nilai maksimum, jadi nggak usah dipikirkan, juga tidak masalah terkait persamaan ini. Nah, ini udah pasti terbuka kemana? Maksimum terbuka ke bawah ya untuk kurvanya. Nah, yang pertama kita turunkan dulu, turunan pertama dari gx sama dengan 0 ya. Yang ini kan kita turunkan sama dengan 4 dikurangi 2x ya, sama dengan 0. Maka kita pindah ruas, di sini 4 sama dengan 2x. Maka x-nya sama dengan berapa x? X-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita peroleh G2 sama dengan, substitusi lah ke sini ya, ke persamaannya, ke fungsinya. 4 kali 2 dikurangi 2 pangkat 2 ya. 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 2 4 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah di sini 4. Ini adalah nilai maksimumnya dari fungsi tersebut. Kira-kira bisa difahami sampai sini? Nah, coba lagi, di sini ada satu contoh soal lagi. Nah, kalau di sini nilai optimum nih, nilai optimum dari kurva fungsi gx negatif x kuadrat tambah 2x dikurangi 3. Nah, kalau seperti ini soalnya yang ditanyakan nilai optimum, berarti kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dicari, nilai maksimum atau nilai minimum ya. Cara melihatnya dari mana? Nah, dari sini yang tadi.
Kalau di depan X kuadrat itu adalah A, berarti A-nya berapa? A-nya negatif 1 ya, karena negatif. Kemudian B-nya berapa? B-nya 2, kemudian ada C sama dengan negatif 3. Sebetulnya yang kita jadikan acuan adalah hanya yang A ya, berarti ini kurvanya terbuka kemana? Terbuka ke bawah ya kan, karena negatif itu kurang dari 0. Nah, kurang dari 0, maka di sini yang kita cari ini berarti nilai apa? Nilai maksimum. Nah, nilai maksimum yang kita cari. Nah, yang pertama adalah kita turunkan dulu G aksen X sama dengan, langsung aja ya, negatif 2X ditambah 2. Ini sama dengan 0. Maka pindah ruas, negatif 2X sama dengan negatif 2, maka X sama dengan 1 ya, X-nya 1. Kemudian kita substitusi G1 sama dengan negatif 1 kuadrat ya, ditambah 2 kali 1 dikurangi 3. Ini ya, kemudian ini negatif 1 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan, ini negatif 4 tambah 2 negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Kira-kira bisa dipahami ya sampai sini terkait turunan pertama untuk menyelesaikan nilai optimum dari kurva parabola. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Jika tadi soalnya langsung ya, to the point gitu. Nah, kalau sekarang ada soal cerita atau mungkin kita harus membuat dulu persamaannya. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama di sini ada jumlah 2 buah bilangan adalah 40. Nah, maka hasil kali terbesar 2 bilangan tersebut adalah, maka jika terbesar berarti maksimum ya, hasil kali maksimum 2 bilangan tersebut. Kita boleh contohkan 2 bilangan itu dengan variabel, misal X dan Y atau A dan B. Nah ya, misalkan di sini jumlah 2 bilangan adalah 40, misal A ditambah B, kalau jumlah tambah ya, sama dengan 40. Maka A sama dengan, nah bisa aja kita rubah A sama dengan 40 dikurangi B ya, sama saja seperti ini. Nah, kemudian maka hasil kali terbesar 2 bilangan tersebut, kalau hasil kali berarti A dikali B ya kan. Nah, A dikali B ini A-nya tadi berapa? 40 dikurangi B ya kan, kemudian dikali B, jadi sama dengan 40B dikurangi B kuadrat. Nah, ini untuk rumus hasil kalinya ya, rumus hasil kali. Nah, kita bisa menentukan yang ditanyakan ini adalah hasil kali terbesar. Berarti kita harus cari tahu dulu A dan B-nya berapa gitu kan. Nah, kemudian kita turunkan yang ini. Misal ini fungsi turunannya ya. Ini misalkan fungsi pertamanya ini fx-nya, misal 40B dikurangi B kuadrat, maka turunannya adalah 40 dikurangi, bukan X berarti di sini B ya, 40 dikurangi 2B ya, bisa dipahami sampai sini. 40 dikurangi 2B, nah sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, 40 sama dengan 2B, maka B sama dengan 40 dibagi 2, 20. Nah, B-nya di sini sudah tahu kita 20. Kemudian kita substitusi ya. Kita substitusi jadi F kemudian 20 ke tadi persamaan atau fungsi yang ini ya, FB yang ini. 40 dikali 20 dikurangi 20 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 4 kali 2 ini berarti 800 dikurangi 2 kali 2 400. Jadi sama dengan isinya 400. Maka ini nilai maksimum atau hasil kali terbesar dari kedua angka tersebut adalah 400
ya, bisa dipahami sampai sini. Ini kenapa di sini bukan X, kenapa B? Karena di sini Ustazah pakainya B, ya, pakainya B, ini pun sama gitu. Semoga bisa dipahami yang ini. Kemudian sekarang ke contoh soal yang berikutnya. Tinggi H meter suatu roket setelah T detik adalah fungsi H. T sama dengan 500T dikurangi 5T kuadrat. Nah, tinggi maksimum roket tersebut. Nah, ini hampir sama dengan contoh soal yang ke 1, 2, 3 yang tadi ya. Hanya saja ini mungkin lebih real untuk contoh soalnya. Di sini jangan pusing dengan hurufnya ya, atau dengan variabelnya. Tetap di sini di depan T kuadrat itu berarti dia sebagai A-nya, dia kurang dari 0, maka dia yang dicari adalah nilai maksimum. Nah, di sini kita turunkan dulu turunan pertama dari H. Nah, dari fungsi H ini berarti 500 dikurangi 5 kali 2 10T ya, 10T. Kemudian ini sama dengan 0, maka 500 sama dengan 10T. Jadi T sama dengan 50. Nah, T-nya 50 detik. Kemudian kita substitusi H50 sama dengan 500 kali 50 dikurangi 5 kali 50 kuadrat. 500 dikali 50 25.000 dikurangi ini 50 kuadrat itu berarti 2.500 ya. 5 kali 2.500 itu jadi 25.000 dikurangi 12.500, maka sama dengan 12.500. Nah, maka tingginya itu 12.500 meter. Ini adalah tinggi maksimum roket tersebut gitu. Ya, ini adalah beberapa contoh soal yang sudah sajikan. Mudah-mudahan Antuna paham, bisa dipahami dengan mudah dan dengan baik. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan hubungi Ustazah Japri atau misalkan di grup juga tidak masalah ya. Lebih baik juga mencari referensi yang lain untuk contoh-contoh soal yang lain. Kemudian contoh soal di buku juga begitu banyak, silahkan jika mau mengerjakannya gitu ya. Dan memang harus banyak latihan ya, tolong saya sampaikan harus perbanyak latihan. Kita hanya punya waktu sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Nah, mohon dipersiapkan dengan baik. Termasuk materi ini pun ada dalam ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat belajar, selamat memahami materi yang disampaikan, semangat belajar kembali. Mohon selalu meminta perlindungan, kemudian meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.